Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas seni budaya. Pada materi kedua di semester ini, kita akan mempelajari tentang pameran seni rupa. Di materi kedua ini, kita akan mempelajari tentang pengertian, fungsi, dan tujuan pameran seni rupa, dan juga perencanaan pameran seni rupa. Eits, nggak cuma itu loh, kita juga akan mempelajari tentang tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa dan juga evaluasinya. Nah, langsung aja ya, simak penjelasan berikut ini. Tonton sampai habis ya videonya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pameran. Apa itu pameran? Pameran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok untuk memperlihatkan dan memajang hasil karyanya untuk diamati dan diapresiasi oleh orang lain. Secara umum, jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa golongan. Pameran homogen yaitu pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja. Misalnya, pameran lukisan. Nah, di dalam pameran lukisan ini, karya yang dipamerkan hanya karya-karya seni lukis saja. Nah, berbeda dengan pameran homogen, pameran heterogen adalah pameran yang menampilkan atau memamerkan berbagai jenis karya. Misalnya, pameran seni rupa yang menampilkan berbagai jenis karya seni. Contohnya, ada lukisan, ada karya seni kriya, ada karya seni tekstil, ada karya seni grafis, dan karya-karya lainnya. Yang kedua, pameran berdasarkan jumlah pesertanya. Berdasarkan jumlah pesertanya, pameran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pameran tunggal, dan yang kedua, pameran kelompok. Pameran tunggal adalah pameran yang dilaksanakan secara perorangan. Artinya, karya-karya yang dipamerkan adalah hasil karya dari satu orang saja. Sedangkan pameran kelompok adalah pameran yang jumlah pesertanya lebih dari satu atau beberapa orang dari suatu kelompok. Misalnya, kelompok kelas 9 SMP atau kelompok mahasiswa atau kelompok seniman A, seniman B, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pameran berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya. Berdasarkan ruang tempat pelaksanaannya, pameran ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, pameran indoor atau dalam ruangan, dan yang kedua, pameran outdoor atau luar ruangan. Yang pertama, pameran indoor atau dalam ruangan, yaitu pameran yang dilaksanakan di ruang tertutup, misalnya di gedung, di museum, dan tempat-tempat lainnya. Penyelenggaraan pameran indoor ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penataan partisi dan karya. Yang kedua, unsur cahaya, dan yang ketiga, sirkulasi pengunjungnya. Sedangkan pameran outdoor adalah pameran yang diselenggarakan di ruang terbuka. Karya-karya yang dipamerkan di ruang terbuka atau outdoor ini biasanya adalah jenis karya yang tahan terhadap suhu luar ruangan. Ada berbagai jenis karya seni yang bisa dipamerkan loh, antara lain lukisan, patung, tekstil, kriya, dan berbagai karya seni lainnya. Nah, kita beralih ke fungsi atau manfaat dari pameran. Apa aja sih fungsi atau manfaat dari pameran? Fungsi atau manfaat kegiatan pameran yang pertama yaitu sebagai media apresiasi. Yang kedua, sebagai media pengembangan bakat. Yang ketiga, sebagai media komunikasi. Dan yang terakhir, sebagai media ekspresi. Selanjutnya, tujuan dari pameran. Tujuan dari pameran secara umum adalah menyajikan suatu produk atau karya seni kepada khalayak ramai untuk mendapatkan opini atau apresiasi dari masyarakat luas. Sedangkan tujuan pameran seni rupa yang diselenggarakan di sekolah antara lain, yang pertama untuk membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. Yang kedua, untuk melatih siswa berorganisasi dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dipilihnya. Dan yang terakhir, untuk melatih siswa berkomunikasi dan bekerja sama dalam suatu kelompok. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu perencanaan pameran. Kegiatan pameran tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang saja, sehingga diperlukan adanya kelompok kerja atau kepanitiaan. Kepanitiaan sendiri merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam suatu kepanitiaan, bagian atau divisi satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.
Bagian-bagian atau divisi dari kepanitiaan sendiri bekerja sama untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pameran. Nah, oleh karenanya, kepanitiaan itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan dari kegiatan pameran itu, yaitu terlaksananya pameran sesuai dengan perencanaan. Pembahasan tentang perencanaan pameran ini akan dipecah menjadi 4 bagian. Yang pertama, kepanitiaan. Yang kedua, tugas kepanitiaan. Yang ketiga, menyusun rencana kerja atau proposal. Dan yang terakhir, menyusun jadwal pameran. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu kepanitiaan dulu ya. Kepanitiaan sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu panitia pelaksana dengan panitia pengarah. Panitia pengarah adalah panitia yang bertugas untuk memberikan arahan, nasihat, dan juga petunjuk kepada panitia pelaksana. Dalam kegiatan pameran yang diselenggarakan di sekolah, panitia pengarah ini meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua yayasan, dan yang sederajat. Sedangkan pembimbing atau pembina kegiatan pameran sendiri adalah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, sedangkan panitia pelaksana adalah panitia yang bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan dan bertanggung jawab atas kegiatan pameran yang telah direncanakan dari awal sampai akhir. Panitia pelaksana sendiri terbagi menjadi ketua panitia, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi atau divisi lain sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Yang kedua, tugas kepanitiaan dalam pameran. Yang pertama, penanggung jawab pameran. Panitia penanggung jawab kegiatan pelaksanaan pameran yang dilakukan di sekolah, antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua yayasan, dan yang sederajat. Tugas dari penanggung jawab yaitu memberikan nasihat dan pemecahan masalah di lapangan, baik kepada pembina atau pembimbing, maupun kepada panitia secara langsung. Yang kedua, pembina atau pembimbing. Nah, tugas dari pembina atau pembimbing ini yaitu memberikan nasihat dan juga saran kepada panitia pelaksana. Pembimbing sendiri memiliki tanggung jawab atas keberhasilan suatu pameran. Yang ketiga, ketua panitia. Ketua panitia memiliki tugas antara lain, yang pertama, mengordinasi kerja seluruh panitia pelaksana. Yang kedua, mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan. Dan yang ketiga, ketua panitia bertanggung jawab atas keberhasilan dari suatu kegiatan pameran. Yang keempat, sekretaris. Tugas-tugas sekretaris antara lain, yang pertama, menyusun dan menyiapkan proposal. Yang kedua, menyiapkan surat-surat keluar. Yang ketiga, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar. Yang keempat, menyiapkan surat-surat izin. Yang kelima, menangani urusan ke dalam. Dan yang terakhir, menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. Yang kelima, ada bendahara. Tugas-tugas dari bendahara antara lain, yang pertama, mencatat dan menyimpan uang yang masuk. Yang kedua, mengeluarkan uang belanja sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, membuat administrasi keuangan. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan. Panitia pelaksana selanjutnya yaitu seksi-seksi atau divisi-divisi. Yang pertama, ada seksi acara. Tugas dari seksi acara antara lain yang pertama, mengordinasi para pendukung acara. Yang kedua, menyiapkan susunan acara. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas kelancaran acara. Selanjutnya ada seksi publikasi. Nah, tugas dari seksi publikasi antara lain, yang pertama, menyediakan surat izin pameran. Yang kedua, membuat katalog, pamflet, poster, dan lain-lain untuk mempublikasikan acara. Yang ketiga, menghubungi pihak-pihak terkait yang perlu diundang. Dan yang terakhir, menginformasikan acara kepada masyarakat luas. Selanjutnya ada seksi konsumsi. Tugas-tugas dari seksi konsumsi antara lain, yang pertama, menyusun daftar menu. Yang kedua, menyediakan konsumsi pada saat latihan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Yang ketiga, menyiapkan konsumsi untuk para tamu undangan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas segala urusan konsumsi. Selanjutnya ada seksi pengumpulan dan seleksi karya. Karya yang akan dipamerkan, dikumpulkan, dipilih, dan dikategorikan sesuai dengan tema pameran. Seksi pengumpulan dan seleksi karya ini bertugas untuk melakukan pencatatan dan pendataan karya. Nama senimannya siapa, judul karyanya apa, kemudian dibuat pada tahun berapa, dan lain sebagainya. Selain itu, tugas dari seksi pengumpulan dan seleksi karya ini yaitu menyeleksi atau melakukan pemilihan terhadap karya yang akan dipamerkan. Selanjutnya ada seksi dekorasi dan penataan ruang. Tugas dari seksi dekorasi dan penataan ruang yaitu menata ruang pameran, menghias pameran, mengatur denah, dan penempatan karya yang akan dipamerkan. Yang terakhir ada seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi ini bertugas untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan pameran. Nah, itu tadi tugas kepanitiaan, mulai dari panitia pengarah sampai dengan panitia pelaksana. Untuk pelaksana kerja atau seksi-seksi itu sangat fleksibel ya, bisa ditambahkan atau dikurangkan sesuai dengan kebutuhan dari pameran itu sendiri. Yang ketiga, menyusun rencana kerja atau proposal pameran. Rencana kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari awal sampai dengan akhir. Rencana kerja ini dibuat atau disusun dengan maksud agar semua kegiatan dan langkah kerja dari panitia itu terprogram dengan baik sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Rencana kerja dibuat dalam bentuk proposal. Nah, proposal adalah suatu rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal. Proposal ini disusun oleh ketua panitia, wakil, sekretaris, dan juga bendahara, yang mana disusun berdasarkan pertimbangan, petunjuk, atau arahan dari pembimbing atau pembina pameran. Nah, yang keempat, menyusun jadwal pameran. Jadwal kerja atau jadwal pameran merupakan urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan dari setiap rencana kerja. Nah, jadwal kerja ini dibuat setelah semua rencana kerja dari setiap seksi itu sudah terkumpul. Jadwal kerja ini dibuat atau disusun oleh sekretaris. Perencanaan yang baik setidaknya harus mencakup materi pameran, kelengkapan pameran, tempat penyelenggaraan pameran, publikasi, waktu penyelenggaraan pameran, dekorasi, anggaran, dan kepanitiaan. Nah, itu tadi pembahasan tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan juga perencanaan pameran. Pembahasan tentang tahapan penyelenggaraan pameran dan juga evaluasinya akan Ibu sampaikan di video berikutnya ya. Untuk merefleksikan materi yang sudah kita pelajari tadi, coba kamu jawab pertanyaan ini ya. Pernahkah kamu melihat pameran? Jika pernah, pameran jenis apa itu? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.